Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Jadi pada kesempatan kali ini saya Raffi Hadi Mahdian, jurusan Perpustakaan dan Sains Informasi, akan memberikan sebuah ulasan atau review pada satu buku yang dimana buku ini sangat menarik ya untuk anak. Dimana buku untuk anak, review buku anak. Yang di sini dimana saya memiliki judul atau buku berjudul 50 cerita Islami terbaik untuk anak. Ini pengarangnya adalah Bapak Muhammad Yasir LC. Tulisan insyaallah. Dan dimana di sini terdapat ilustratornya itu ada Kak Asri Ratih, dan penerbitnya yaitu Al-Kautsar for Kids ya, seperti itu. Jadi mungkin itu buku yang akan kita ulas ya, akan kita review. Kita masuk bagian ulasan ya, lanjut saja. Oke, untuk yang pertama bagian alur, ada alur cerita. Untuk buku ini terdiri dari 50 cerita pendek, yang dimana cerita-cerita di dalam sini mengangkat kisah-kisah yang luar biasa, kisah-kisah Islami ya tentunya, karena judulnya juga cerita Islami yang terbaik untuk anak. Nah, di sini terdapat kisah-kisah Islami yang penuh hikmah tentunya, dan ceritanya disusun dengan alur yang sederhana. Jadi ada satu cerita yang tidak sangat panjang, cuma pendek-pendek, tapi tersampaikan dalam satu cerita tersebut. Cerita dimulai dengan situasi yang menarik dan ditutup dengan pesan moral yang jelas. Ada ulasan dari satu cerita tersebut. Karena ceritanya singkat dan anak-anak juga tidak akan mudah bosan tentunya. Dan ada beberapa bagian kisah yang membuat penasaran anak-anak. Jadi tentunya sangat seru untuk diberikan atau disampaikan pada anak-anak untuk alurnya tersendiri. Jadi rasa ingin tahu si anaknya dapat tuh. Selanjutnya untuk penokohan di dalam buku ini, tokoh-tokoh yang diangkat juga ya dari tokoh Islami ya. Contohnya tokoh-tokoh hebat yang dimana kita tahu sendiri itu sejarah Islam. Contohnya ada Nabi Muhammad SAW, juga ada Khalifah Umar, dan ada sahabat-sahabat Nabi lainnya seperti itu. Dan ada orang biasa juga yang diceritakan karena sangat berbeda, sangat baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Dan karakter-karakter mereka dalam buku ini digambarkan dengan jelas dan menginspirasi dari sifat jujurnya, penyayang, pemberani, dan segala macamnya, seperti itu. Dan anak-anak juga akan langsung belajar keteladanan dari para tokoh-tokoh beliau, dari kisah-kisah yang ditulis oleh Bapak Muhammad Yasir ini tentunya, yang dimana penokohannya sangat ringan dan tidak membingungkan, seperti itu. Kemudian selanjutnya terkait pesan dan nilainya. Untuk pesan dan nilai dari buku ini, menurut saya buku ini memiliki pesan moral yang sangat mendalam dan penting diajarkan kepada anak, apalagi pada anak-anak yang emang didikan sebagai anak seorang muslim ya tentunya. Pesan-pesan ini disampaikan secara halus dan tidak menggurui. Jadi cerita-cerita di sini semuanya itu gak ada yang menggurui, jadi ceritanya mengalir seperti apa adanya dan juga mudah dipahami bagi anak. Selain itu, buku ini juga membantu memperkenalkan nilai-nilai Islami sejak dini. Jadi untuk anak di umur ya baru-baru SD atau baru TK juga cocok untuk buku seperti ini, karena ceritanya juga sangat menyenangkan. Di sisi lain terdapat keteladanan seperti itu. Kemudian selanjutnya, bahasa dan gaya penulisannya di dalam buku ini sangat ramah. Maksudnya tidak ada kata-kata yang mungkin dalam tanda kutip buruk lah, atau di luar dari bahasa anak. Kemudian dengan kalimat-kalimat pendek dan mudah dipahami, mudah dimengerti, juga terdapat repetisi ulang gaya cerita yang sangat cocok bagi anak, seperti itu. Karena di sini juga ada cerita yang seakan anak diajak berdialog dengan cerita tersebut, seperti itu. Dan ada juga selipan humor-humor dari sahabat-sahabat Nabi, mungkin dari ceritanya
untuk penambah cerita yang baik bagi anak seperti itu. Kemudian di bagian selanjutnya ada ilustrasi. Pengilustrasinya yang tadi saya sebutkan ada Kak Asri Ratih ya. Kalau menurut saya dalam buku ini hasilnya sangat menarik, dan warna-warna yang diadakan dalam buku ini sangat bagus seperti itu, dan cocok bagi anak yang mungkin menjadi daya tarik bagi anak seperti itu. Alhasil membantu anak-anak memahami isi cerita tersebut dari gambar-gambar yang disajikan, karena cocok juga, maksudnya dalam satu cerita terdapat satu ilustrasi, dan ilustrasi tersebut membuat anak betah dan ingin terus membacanya seperti itu ketika halaman. Jadi kesimpulannya, untuk buku 50 cerita Islam terbaik untuk anak ini sangat layak untuk dibaca dan dimiliki bagi beberapa anak, maksudnya dibagi anak-anak, dan ceritanya sangat edukatif dan memiliki pesan moral atau nilai moral yang dalam, dan disampaikan dengan cara yang menyenangkan. Nah, cocok banget lah untuk anak yang dimana anak ini usia SD, TK, atau mungkin di bawah SMP lah ya. SMP mungkin bisa tetap, dan di bawahnya seperti itu. Apalagi yang mungkin baru menginjak TK dan sebelumnya, cocok banget gitu. Karena mengenalkan kisah-kisah Islam pada anak usia dini dengan cara yang menarik. Nah, ya intinya saya sangat merekomendasikan buku ini gitu, seperti itu. Untuk sarana belajar agama dengan cara yang menyenangkan, karena isinya cerita-cerita Islami dan insya Allah tidak akan membosankan bagi anak seperti itu. Mungkin sekian ya review cerita Islam, review buku yang saya jelaskan. Mudah-mudahan review ini menjadi sebuah edukasi untuk para orang tua atau para kakak-kakak dimanapun itu, sebagai buku yang baik, salah satu buku yang baik, mungkin seperti itu. Jadi ya, terakhir kali saya mengucapkan mohon maaf jika ada kata-kata yang mungkin di dalamnya agak sedikit membingungkan terkait review buku ini. Intinya buku ini sangat cocok dan direkomendasikan untuk anak-anak usia dini, anak-anak Islami di luar sana seperti itu. Saya mohon maaf dan berterima kasih pada siapapun yang menonton review buku ini. Kurang lebih mohon maaf, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.